Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aldo Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2120803026 dari kelas 2183A Sistem Informasi. Jadi kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara untuk membangun sebuah aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java dan juga bahasa query SQL. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk membuat sebuah sistem informasi administrasi untuk kursus Studi Learning Center, di mana Studi Learning Center ini dalam bagian administrasinya itu ada beberapa tahap atau beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada pendaftaran daripada si siswa, kemudian pendaftaran daripada si pengajar, kemudian yang ketiga itu ada pembayaran dan juga penginputan nilai. Semua form-form itu akan kita buat ke dalam aplikasi-aplikasi tersebut dan akan kita tampilkan data-data yang telah diinputkan. Nah, kita membutuhkan satu software development. Itu di sini saya menggunakan yang namanya Apache NetBeans. Itu versi yang terbaru, versi 16. Kemudian menggunakan XAMPP untuk terkoneksi ke dalam database nanti dan juga kita juga memerlukan yang namanya sebuah database dengan nama terserah. Dan kali ini saya ingin memberikan namanya sesuai dengan nama saya sendiri. Oke, baik. Jadi pertama, langkah pertama kita silakan masuk ke dalam bagiannya si XAMPP. Kita start di bagian Apache dan juga MySQL. Kemudian masuk ke dalam Google Chrome atau Google. Search engine yang ada di laptop kalian silakan masuk ke dalam PHP MyAdmin. Nah, jika memang sudah memang benar-benar terkoneksi daripada si XAMPP-nya tadi, maka secara otomatis akan langsung masuk ke dalam dashboard yang seperti ini. Disinilah tempat kita untuk mengolah database yang ada di sistem informasi administrasi yang akan kita bangun nanti. Jadi pertama, kita ingin membuat sebuah database misalkan dengan kayak laundry underscore was. Kemudian kita ingin membuat sebuah tabel, itu ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel pengajar, ada tabel pembayaran, dan juga ada tabel penilaian. Nah, semua tabel itu akan kita gunakan di dalam uh, sistem informasi yang akan kita bangun. Jadi, pertama itu akan kita buat tabel login dulu, karena saat kita ingin login, harus ada database yang memang menyimpan username dan juga password. Di sini kita memerlukan dua kolom, yaitu kolomnya si username dan juga kolomnya si password. Saya ingin seluruhnya itu varchar dan juga satu lagi password juga varchar. Length, length ini panjang daripada si charnya, panjang daripada si char. Jika melebihi panjang maka biasanya akan error. Makanya username di sini saya akan membuat agak lebih panjang yaitu 20 dan passwordnya juga 20. Kemudian klik save untuk men-save database ini, kemudian klik username, kemudian kita akan ke primary key. Jadi username di sini sudah masuk sebagai primary key daripada si tabel login. Kemudian kita buat tabel baru yaitu data siswa. Di sini saya ingin ada ID. Di sini saya tambahin ID siswa. Kemudian saya ingin tambahin nama panjang. Varchar juga. Kemudian saya ingin tambahin bidang. Bidangnya juga varchar. Kemudian saya ingin tambahin itu tanggal lahir. Tanggal lahir itu date. Nah, saya ingin tambahin lagi ada tempat lahir, kemudian ada alamat dan juga jenis kelamin. Jadi, bisa ditambahin 3 kolom lagi. Oke, jadi di sini bisa dengan tempat lahir, kemudian alamat dan juga yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, dari tanggal lahir ini tadi date, kemudian tempat lahir kita pilih varchar, kemudian alamat juga kita pilih varchar dan jenis kelamin kita juga pilih varchar.
Nah, di sini kita akan isi values atau panjang dari nilainya. Itu ID siswa, saya ingin ID-nya itu kombinasi dari angka dan juga huruf. Maka saya gunakan varchar dengan total value-nya adalah 5. Jadi misal, bahasa Inggris siswa pertama jadi BI 001. Kemudian pengajar juga seperti itu. BI P01 gitu. Bahasa Inggris pengajar nomor 1. Kemudian nama panjang. Nama panjang saya ingin buat agak lebih panjang 30, kemudian bidang saya ingin buat 20. Kemudian tanggal lahir kita buat itu 2 untuk hari, kemudian 2 untuk tanggal, 2 untuk bulan dan 2 untuk 4 untuk tahun. Jadi totalnya 8. Kemudian tempat lahir itu saya mau agak panjang juga 30. Alamat saya ingin buat lebih panjang yaitu 50. Kemudian jenis kelamin kita buat 10 yaitu laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi nggak lebih dari 10. Silakan klik save. Kemudian seperti tadi kita akan buat primary key-nya dari ID siswa. Oke, baik. Jadi ini adalah tabel kedua kita dari data siswa. Kemudian kita akan buat lagi data pengajar, kemudian buat lagi yang data pembayaran, kemudian penilaian. Semua itu akan kita buat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja untuk membuatnya. Baik, jadi saya sudah membuat totalnya ada 5 tabel yang ada di dalam database. Yang pertama ada tadi tabel login, isinya ada username dan juga password, kemudian data siswa, ada ID siswa, nama panjang, bidang, dan lain sebagainya. Kemudian data pengajar juga seperti itu, ID pengajar, nama lengkap, dan juga jenis kelamin. Kemudian data pembayaran, seperti itu juga, dan data nilai. Dan semua ID-ID ini uh, kita jadikan sebagai primary key untuk sebagai unique key daripada si setiap tabel-tabelnya nanti. Oke, jadi kita sudah buat seluruh database yang kita perlukan. Saatnya kita akan mendesain terlebih dahulu sistemnya, kemudian kita akan lanjutkan ke bagian pemrograman. Oke, kita langsung saja ke dalam aplikasi. Baik, jadi sekarang saya sudah masuk ke dalam tampilan dashboard dari aplikasi NetBeans IDE-nya sih. Apa C? Itu versi 16, versi yang terbaru. Teman-teman bisa menggunakan versi lain semenarik mungkin yang memang teman-teman biasa pakai. Oke, jadi sekarang pertama kita akan buat dulu folder. Di sini sudah saya siapkan nama foldernya Aldo underscore UAS, nama saya sendiri. Oke, nah, di sini juga sudah saya coding beberapa form agar mempersingkat waktu saja. Tapi saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara untuk mendesain, kemudian bagaimana cara untuk membuat kelas koneksi, serta bagaimana cara untuk mengcoding di dalam desain tersebut. Dan kita akan lakukan pengcodingan di bagian login dan juga di bagian dashboard. Oke, jadi pertama kita akan buat kelas Java dulu, di mana ini berfungsi untuk mengkoneksikan dari pemrograman ini, sistem ini ke database nanti. Yang database tadi kita buat namanya Aldo underscore UAS. Kemudian kita buka di sini new, kemudian di bagian Java class. Nah, di bagian Java class ini silakan buat nama terserah. Yang penting ini menandakan sebuah koneksi ke database. Saya mau buat namanya koneksi underscore database. Oke, di sini. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Jadi pertama kita akan mengcoding dulu nih eh, package dari Aldo underscore UAS ini di bagian koneksi underscore DB-nya. Oke, jadi yang pertama saya akan coding dulu.
Oke, jadi ini adalah kelasnya si koneksi underscore database. Nah, di sini saya menggunakan import Java SQL Driver Manager, kemudian swing option pane untuk menampilkan message, kemudian import Java SQL prepare statement. Nah, di sini fungsinya untuk mengkoneksikan seluruh form-form nanti ke dalam database-database yang sudah kita buat tadi. Baik itu tabel siswa, kemudian pengajar, kemudian penilaian dan juga pembayaran. Nah, di sini saya buat kelasnya sebagai jdbc.driver. Nah, di sini string URL-nya kita pakai jdbc SQL dengan localhost 3306 dengan yang akhir adalah nama daripada database kita. Nah, kemudian di sini kita juga bikin koneksi dengan username-nya root dan juga nggak ada password. Jadi langsung bisa terkoneksi. Nah, kemudian kita buat SQL exception. Jika memang ini ada yang error atau nggak berjalan, maka message atau
si errornya nanti akan ditampilkan oleh si sistem. Oke, sekarang kita akan membuat yang namanya um, home login. Kita menggunakan di frame home karena bentuknya home, jadi kita buat home login. Di sini kita buat namanya login. Oke, agar tampilannya menarik dan memang sesuai dengan laptop gitu, nggak terlalu jauh. Saya ingin width sama height-nya, width-nya lebarnya 1200 dan height-nya itu tingginya 530. Segini berarti. Oke, sekarang kita buat absolute. Kita bisa pakai palette di sini untuk kita dalam desain. Buat tampilan semenarik mungkin, penting menarik itu untuk si sistem. Saya ingin menggunakan icon. Ini icon gambarnya biar terlihat lebih menarik gitu. Kemudian saya ingin ada di dalam sebuah panel. Bisa menggunakan border. Di sini saya ingin menggunakan title border namanya login. Dan saya ingin gunain bookend Tivua untuk fontnya. Oke, jadi ini tampilannya. Kemudian saya ingin tambah lagi deh gambar. Ini kita set lagi dulu.
kita pakai text field untuk inputannya. Jangan lupa untuk merubah variabel name-nya jadi txt underscore user. Ini kita ubah txt underscore password. Oke. Kemudian saya ingin buat button. Button ini saya ingin buat ada login dan juga ada sign up. Jadi kalau misalkan dia udah ada akun, bisa langsung login. Kalau misalkan memang dia belum ada akun, maka dia lakukan sign up terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai, maka login ulang. Seperti itu. Jangan lupa kita ubah variabelnya. Return ke sign up lagi. Oke, di sini kita save dulu. Ini tampilan eh, sederhananya. Coba kita run ya. Oke, jadi ini tampilannya. Setelah itu kita akan coba untuk coding sekarang. Oke, jadi di dalam codingnya kita juga perlu beberapa import, kemudian ada beberapa produk juga. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya jika memang dia belum ada akun, maka silakan sign up dulu, daftar dulu. Kalau kemudian akan disuruh login ulang, kemudian baru bisa login setelah sign up, setelah datanya sudah ada di database. Jadi kita akan buat uh, prosedur atau kelasnya si sign up, kemudian akan kita panggil saat button sign up-nya itu ditekan. Kemudian kita akan juga buat di loginnya, button loginnya itu ada beberapa pemrograman. Jika memang dia itu ditekan, maka akan masuk ke dalam dashboard gitu. Dan kebetulan dashboardnya nanti akan kita desain juga. Saya akan mulai mengcoding terlebih dahulu.
Baik, jadi di sini sudah saya coding. Di sini saya menggunakan input seperti tadi Java, seluruh package dari SQL kita ambil. Kemudian ada result set dan juga statementnya. Kemudian ada option di option pane untuk menampilkan panel pemberitahuan. Oke, di sini kelasnya login tadi. Kemudian ini adalah coding untuk mengkoneksikan form ini ke koneksi underscore DB tadi yang akan mengkoneksikannya ke database kita nanti, yaitu Aldo underscore US tadi. Kemudian set location. Nah, set location ini itu adalah 40x, kemudian dianya adalah 100. Jadi letaknya akan 40,100 di bagian sudut-sudutnya. Kemudian set title itu akan ada titlenya, namanya ya tulis si Jundi Learning Center. Kemudian saya membuat private void sign up, metode sign up. Nah, di sini saya menggunakan bahasa query SQL untuk menginputkan data, yaitu insert into login values gitu. Values di sini itu adalah nilainya. Uh, Nilai di dalam tabel login itu ada dua, yaitu ada username dan juga ada password. Nah, kemudian kita akan lakukan koneksi dan set string daripada apa yang dimasukkan oleh si user. Jadi di sini txt username atau get text itu akan mengambil teksnya yang sudah diinputkan daripada si user dan di set ke dalam tabel login gitu. Begitu juga di bagian password, seperti itu juga dia akan mengeset di bagian apa yang dimasukkan, dia akan dia set di bagian tabelnya si login. Kemudian akan disuruh untuk lakukan silakan login ulang seperti yang tadi saya katakan. Kemudian clear akan mengclear data-data hasil inputan dan juga kita akan masuk ke button login saat dia ditekan. Nah, di sini saya menggunakan statement execute query di mana dia akan mengambil data itu daripada si tabel login di mana username-nya itu diambil dari inputan si user tadi jika memang dia sudah ada data di dalam database. Nah, kemudian kita akan lakukan uji kondisi. Jika passwordnya itu benar, maka passwordnya itu akan langsung masuk ke dalam new dashboard.show. Akan masuk ke dalam form dashboard yang nanti akan kita buat. Dan ini akan keluar. Kemudian kalau salah, maka passwordnya salah. Kemudian ada lagi, jika kedua ini telah dijalankan, tapi ini tetap salah, maka akan lanjut ke sini, yaitu usernya tidak ditemukan. Karena mungkin dia menginputkan nama yang belum sign up. Dia belum ada data di dalam database, tapi sudah menginputkan nama login dulu. Maka usernya tidak ditemukan. Begitu juga dengan exception hanya ini. Jika memang dari seluruh kondisi tersebut gagal, maka nggak ditemukan, maka yang akan keluar adalah koneksi gagal. Jadi kemungkinannya itu biasa dari koneksi database ataupun jaringan. Nah, di sini saya menggunakan button sign up juga. Jika sign up itu ditekan, maka sign up tadi, metode sign up tadi akan berjalan dan juga akan mengclear. Oke, baik. Jadi kita akan coba untuk ngerun terlebih dahulu apakah memang sudah benar codingannya atau memang ada kesalahan. Nanti kesalahan-kesalahan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin itu passwordnya salah atau user tidak temukan atau di bagian koneksi gagal. Nah, di sini saya katakan, oke, ini tampilannya yang tadi ya. Oke, jadi di sini saya akan masukkan username. Misalkan saya mau tambah username-nya namanya admin saja, admin, passwordnya 000. Untuk login, usernya tidak ditemukan. Ini kita import tadi option pane, user tidak ditemukan. Kenapa? Karena belum ada di dalam database. Kita akan coba dulu bagian admin 000 itu di bagian sign up. Silakan lakukan login ulang, kemudian kita akan login. Jika memang ini benar, maka akan dispose keluar. Harusnya itu akan masuk ke dalam dashboard. Tapi ini karena belum kita buat dashboardnya, maka dia akan keluar. Berarti kita sudah berhasil di bagian loginnya ya, di bagian form login.
maka kita akan buat yang namanya form dashboard. Oke, seperti tadi, kita akan coba di form, kemudian kita namain dashboard. Seperti tadi juga kita akan desain, kita samakan. Nah, di sini saya ingin tampilan dashboardnya itu ada bagian eh, koneksi, koneksi ke bagian form-form lain. Misal ada form nanti ada form siswa, kemudian pembayaran, penilaian, dan juga pengajar. Nah, di situ akan kita koneksikan dengan yang namanya. Kemudian kita akan tampilkan juga di sini itu adalah jumlah dari seluruh data yang ada di tabel database. Nah, database si tabel siswa, kemudian tabel data si pengajar, pembayaran. Nah, itu akan kita tampilkan di sini. Sudah berapa yang melakukan pembayaran, sudah ada berapa yang melakukan registrasi siswa, siswanya totalnya berapa. Kemudian kita akan buat gambar juga tadi dan juga ada beberapa itu. Nah, tulisan mungkin tulisan-tulisan mungkin penjelasan mengenai ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian swing menu tadi, kita masuk ke bagian menu bar ya. Oke, kemudian kita buat
Baik, mungkin saya percepat saja. Oke, baik. Jadi ini adalah tampilan yang telah saya desain. Cukup sederhana. Jadi di sini ini adalah label untuk menampilkan username daripada si login tadi. Kemudian ini akan kembali ke bagian si login. Kemudian ini adalah label untuk total yang ada di dalam tabel pembayaran, begitu juga dengan tabel pengajar dan juga tabel siswa. Nah, di sini ada form. Form itu ada registrasi siswa, kemudian registrasi pengajar, pembayaran, dan juga penilaian. Begitu juga dengan datanya, ada data siswa, pengajar, pembayaran, dan juga nilai. Oke, coba kita akan lakukan running terlebih dulu. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, sekarang kita akan lakukan pemrograman. Pemrogramannya. Oke, jadi di sini kita memerlukan import yang seperti tadi, Java Package SQL, seluruhnya kita ambil, dan juga ada Java Swing Key Option Thing. Sama seperti tadi, kita tinggal ambil saja di bagian ini. Oke, sekarang saya akan lakukan pengcodingnya terlebih.
Oke, baik. Jadi ini udah saya coding bagian dashboard. Nah, di sini sama seperti tadi, ini ada fungsinya adalah open koneksi, melakukan koneksi ke kelasnya si koneksi underscore database tadi, yang akan koneksi langsung ke query-nya si PHP MySQL. Nah, di sini kita set lokasinya sama kan seperti yang tadi. Kemudian kita set title. Nah, di sini saya pakai statement kemudian result set tadi. Nah, di sini string SQL yang pertama itu di baris 29 itu adalah menyelect username dari si login, dari tabel login username-nya. Kemudian yang SQL 1 itu adalah select jumlah keseluruhan dari data siswa. Kemudian yang kedua itu adalah select jumlah atau hitung dari keseluruhan data pengajar dan select atau jumlah dari keseluruhan data pembayaran. Itu untuk SQL 3. Kemudian akan di-execute query-nya. Nah, kemudian label usernya akan di-set text daripada get string yang ada di username. Nah, jadi username tadi yang masuk ke dalam daripada si form login tadi akan di-set text inputannya atau sama dengannya di database itu ke dalam labelnya si user. Kemudian di sini lakukan execute lagi yang ke bagian ke SQL 1. Label total siswa tadi akan di-execute stringnya si integer atau value dari count-nya tadi dari tabel si siswa. Begitu juga dengan tabel pengajar dan tabel si bayar. Di sini kalau terjadi kesalahan maka akan ditampilkan bagian I-nya karena SQL exception I, maka I-nya itu akan di get message akan ditampilkan melalui G option page. Nah, kemudian daripada si action perform daripada si tombol kembali tadi itu adalah ini. Jadi saat akan melakukan konfirmasi itu akan kembali itu akan tampilkan option pane confirm dialog. Jadi dia akan menampilkan konfirmasi apakah akan keluar. Jika iya maka dispose maka keluar. Oke, jadi sekarang kita akan run dulu filenya. Apakah ada yang error atau tidak? Nah, oke, jadi ini tampilannya tadi ya. Di sini ada nama admin tadi yang tadi di login, itu namanya admin, bukan? Nah, di sini akan terset dari si tabel login. Kemudian ini adalah nomor-nomor atau total-total angka yang ada di tabel siswa, pengajar, dan juga pembayaran. Kemudian di sini ada file-file nanti yang akan kita koneksi. Kita akan koneksi saling keterkaitan antara satu form dan form lainnya yang sudah saya buat tadi akan saya jelaskan juga. Kemudian di sini juga ada data, di sini juga ada tombol kembali. Bagaimana kalau kita tekan tombol kembali? Gini. Jadi ada konfirmasi dialog. Itu konfirmasi dialog inilah G option pin-nya apakah ingin keluar? Kalau keluar ya yes. Maka dispose. Gitu. Nah, dispose ini uh, akan kembali ke dalam bagian login karena kita langsung ke bagian dashboard tadi ngerannya jadi tidak terlalu terkoneksi dengan loginnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian si registrasi siswa ya. Nah, di mana di sini saya sudah mengcoding dan juga nih sudah desain juga. Di sini ada namanya, kemudian ini registrasi, ini ada text field yang tadi, di sini nama lengkap, di sini bidang yang menggunakan eh, apa itu namanya? Ini radio button. Kemudian kalau ini itu namanya combo box. Nah, kemudian ini ada JDate user, kemudian di sini ada text field lagi yang ini text area dan juga ada beberapa tombol simpan, tombol cari, tombol kembali dan juga tombol edit. Nah, seperti yang tadi, saya sedikit menjelaskan dulu. Kita melakukan import bagi itu di package-nya si Java dan SQL kita ambil seluruhnya. Kemudian kita ambil juga di bagian Java Swing J option kembali untuk menampilkan uh, konfirmasi dialog ataupun message dialog. Kemudian di bagian import Java test simple date format itu dari uh,
date tadi, kemudian Jdate user juga. Kita ambil agar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, di sini sama seperti tadi, melakukan koneksi ke database dan melakukan open connection. Kita set lokasinya seperti tadi dan set title-nya administrasi judul learning center. Nah, di sini button edit-nya set enable false terlebih dahulu. Oke, di sini saya sedikit menekankan terlebih dahulu. Di sini kemudian kita akan masuk ke dalam bagian si metodenya simpan. Nah, di mana dalam bahasa query itu insert itu digunakan untuk melakukan proses simpan. Berarti insert into data siswa. Data siswa tadi itu ada 7 ya, ada 7 kolom. Nah, di sini value-nya harus bernilai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai dari value ini akan dimasukkan sesuai dengan nomor nomor set string di bagian indeks pertama. Nah, jadi antara yang dimasukkan atau yang diinputkan daripada si form dan juga eh, yang ada di tabel itu urutannya harus memang benar-benar sama. Itulah kenapa dalam setiap pemrograman yang memang basisnya ada berbasis PBO dan juga terkoneksi ke dalam database, semua dalam indeks itu, indeks di dalam form yang akan diinputkan dan juga diambil nilainya dan akan dimasukkan ke dalam database harus sesuai dengan indeks yang ada di tabel. Misal, di sini txt ID siswa, di mana txt ID siswa ini adalah bernilai ID daripada si siswa itu yang menjadi primary key, di mana primary key itu kita masukkan ke dalam indeks pertama seperti yang ada di dalam database tadi. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian database-nya si data siswa. Nah, di bagian si data siswa, itu ID siswanya yang nomor 1, kemudian nama, bidang, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan juga jenis kelamin. Nah, jadi penempatan atau set string daripada si get text daripada inputan si user tadi harus sesuai dengan indeks yang ada di dalam database. ID siswa, kemudian nama panjang siswa, bidang, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan juga jenis kelamin. Nah, pada dasarnya semua ini akan dieksekut dan akan muncul menggunakan JOption pane yang sudah kita import tadi. Nah, jika memang sudah berhasil, maka data itu berhasil disimpan. Jika ingin melakukan registrasi atau simpan data. Kemudian ada clear data, seperti tadi juga akan mengclear seluruh inputan yang ada saat user setelah melakukan inputan. Kemudian yang ketiga itu ada edit data. Di bagian edit ini itu menggunakan bahasa query yang namanya update. Nah, update ini kita sesuaikan dengan database daripada si data form tersebut. Karena ini adalah form registrasi siswa dan tabel yang kita gunakan adalah tabel data siswa, maka lakukanlah update di bagian data siswa. Kemudian kita lakukan set di mana sesuai dengan indeksnya tadi. ID siswa, kemudian nama panjang, bidang, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, jenis kelamin, di mana ID siswa merupakan ambilan atau inputan daripada si user. Nah, jadi dia lakukan edit data itu apabila setelah melakukan pencarian, pencarian akan menampilkan data daripada si ID user yang sebagai primary key tadi. Nah, di sini kita lakukan prepare statement dan juga lakukan koneksi ke bagian kelasnya koneksi database. Kita akan lakukan set string ulang gitu, melakukan edit atau update data yang ada di database. Nah, di sini sesuai dengan indeksnya seperti tadi, yaitu ID siswa, nama, kemudian bidang, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan juga jenis kelamin. Semuanya harus sesuai dengan indeks daripada si database, baik itu yang ada di bagian stringnya SQL, ataupun di bagian set stringnya si SQL tersebut, daripada si inputan. Nah, jadi sama seperti tadi, kita juga akan lakukan pengeditan data dengan cara mengeset data yang sudah diinputkan ulang oleh si user tersebut gitu. Kemudian kita akan ada di sini nama private void tampil siswa atau prosedur atau metodenya si tampil siswa. Di mana tampil siswa ini bernilai stringnya si ID. Maka ID ini bernilai string. Tampilan siswa ini akan mengeset apa yang akan diinputkan oleh si user berdasarkan si ID gitu. Nah, di sini setelah lakukan tampil itu akan bagian
bagian query-nya itu adalah select seluruh data dari data siswa di mana ID siswa merupakan ID yang diinputkan. Nanti menggunakan G-Option Pane. Nah, di mana select data from data siswa ini akan menyelek seluruh isi data yang di mana ID-nya bernilai inputan gitu. Nah, di mana nanti ID ini berasal dari inputan si user. Hanya di bagian data yang akan diinputkan saja. Misal ID-nya atas nama BI01 atas nama Aldo, kemudian seluruh data dari BI01 yang diinputkan daripada si user nanti akan ditampilkan di bagian home untuk dapat diedit lagi oleh si user tersebut. Nah, seperti ini kita akan mengeset set text daripada getString. GetString ambil data daripada si tabelnya si data siswa. Nah, kemudian sama seperti tadi, harus sesuai dengan indeks dan juga harus sesuai dengan text field-nya yang ada di uh, variabel name yang ada di dalam form. Misal di sini ada txt underscore id siswa, maka kita akan set daripada get stringnya si id siswa dari si tabel data siswa yang ada di database. Begitu juga nama siswa. Kemudian combo box yang bidang akan set bidang, tanggal lahir akan set date atau tanggalnya dari tanggal lahir, tempat lahir, begitu juga dengan yang namanya jenis kelamin dari radio button. Jika sudah, maka setelah itu data ditemukan, baru button edit, maka button edit akan di set enable, maka dapat digunakan, bernilainya true. Itulah kenapa saat form ini akan dijalankan, button editnya itu akan bernilai false. Kenapa? Karena kita harus melakukan pencarian data terlebih dahulu, baru dapat melakukan pengeditan. Tanpa adanya data yang ditampilkan oleh si sistem, maka tidak ada data yang dapat diedit oleh si user. Maka dari itu, setelah tombol si pencarian yang tadi, itu akan mengeset seluruh data dari ID yang diinputkan oleh si user nanti. Kemudian kita masuk ke dalam button keluar. Button keluar itu akan keluar dan masuk lagi ke bagian dashboard. Sama seperti tadi yang ada di button dashboard yang akan masuk ke bagian login. Kemudian button simpan. Button simpan ini akan kita panggil yang namanya metode simpan, request focus, dan clear data. Di mana tadi kalau simpan itu akan melakukan set string, insert into data underscore siswa. Jadi seluruh inputan itu akan menginsert, akan dimasukkan ke row yang baru, data yang baru, ke dalam tabel data siswa. Baik itu dari ID sampai dengan jenis kelamin. Jadi 7-7-nya itu mandatory, wajib diisi. Nah, di sini kemudian kita lakukan button cari. Nah, di sini button cari tadi yang saya maksudkan untuk menginputkan si ID-nya tadi. Jadi di sini ada string str input, di mana akan munculkan G-Option Pane, Show Input Dialog. Silahkan masukkan ID. Silahkan setelah memasukkan ID-nya tersebut, maka akan tampil di bagian tampil siswa dari str input tadi. Nah, di mana ID siswa ini bernilai false karena tidak bisa diubah. Karena satu ID siswa itu bernilainya mutlak tanpa bisa diubah dan hanya bernilai satu dari seluruh tabel atau seluruh data yang ada. Kemudian di sini tampil siswa, maka itu dari si ID tadi, string ID tadi berasal dari inputan string str input yang akan dimasukkan oleh si user. Oke. Jadi coba kita jalankan. Nah, oke, jadi ini. Nah, ini adalah tampilan daripada si eh, form registrasi siswa. Begitu juga seperti ini juga di bagian registrasi si pengajar, kemudian registrasi tambah pembayaran dan juga penilaian. Nah, di ID siswa misalkan saya ingin ID siswanya merupakan kombinasi antara huruf dan juga angka. Misalkan dia bahasa Inggris, maka saya buat BI, kemudian siswa nomor 1, BI 001. Nah, dengan nama lengkap misalkan nama saya sendiri, Aldo, kemudian bidang pilihannya merupakan bahasa Inggris, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya adalah tanggal lahir saya,
5 Juni 2003. Kemudian tempat lahirnya saya, Palembang, dan alamatnya adalah Jalan Mayonze. Ini. Nah, ini data yang kita masukkan, yang kita inputkan, maka jika kita lakukan klik tombol simpan, maka action perform-nya akan menjalankan prosedur atau metodenya simpan. Nah, di mana metode simpan ini akan nge-insert seluruh data ini ke dalam tabel yang ada di dalam database. Kita akan coba simpan, data berhasil disimpan. Jadi, message dialog dari J-Option akan langsung muncul. Kemudian kita akan coba lihat di bagian database-nya si data siswa. Kita refresh. Nah, jadi ini database-nya sudah masuk ke dalam apa yang diinputkan tadi sudah masuk ke dalam database atau tabelnya si siswa tadi. Sekarang kita coba untuk di bagian lain ya. Kita akan coba tombol cari. Kita akan coba tombol di bagian cari, masukkan ID BI 001 tadi. Masukkan ID-nya, silakan, maka data ditemukan. Kenapa ini enable? Seperti yang saya sudah katakan tadi, karena ini tidak bisa diubah. Bentuknya tidak bisa diubah atau transferable gitu. Nah, di mana misalkan nama ini nggak lengkap bagi saya, maka saya akan tambahkan nama lengkap saya, Ahmad Aldo Saputra. Kemudian saya set di sini laki-laki, di sini saya klik edit. Data berhasil diedit, maka akan clear lagi. Coba kita lihat di dalam database apakah sudah teredit. Kita akan refresh lagi. Maka data sudah teredit Muhammad Aldo Saputra seperti yang sudah dieditkan tadi. Oke, jadi ini adalah dari tabel atau form si registrasi siswa. Kita akan coba ke registrasinya si pengajar, kemudian pembayaran dan juga penilaian, dan juga beberapa tabel-tabel yang lain. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian registrasi pengajar ya. Sama seperti tadi, nggak terlalu jauh berbeda antara registrasi siswa dan juga registrasi pengajar. Saya hanya ganti di bagian beberapa form saja dan juga nama. Kita akan coba run sama seperti tadi, kodenya sama seperti tadi. ID-nya itu misal kita masukkan BIP, berarti bahasa Inggris pengajar gitu. 01, nomornya 01 ID-nya. Nah, di mana misalkan namanya adalah Dinda, bidang pilihannya bahasa Inggris. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah S1, misal S1 pendidikan. Di sini perempuan. Tanggal lahirnya kita set di sini adalah tahun 1999 di bulan Juli misalkan itu tanggal 1 Juli 1999. Lahirnya dari misalkan Padang. Alamatnya itu Jalan Soekarno-Hatta. Kita akan lakukan proses simpan, maka data berhasil disimpan. Nah, seperti tadi, kita akan lihat di bagian data pengajar, apakah ada data. Nah, seperti yang sudah kita inputkan tadi, baik itu ID maupun nama sampai dengan jenis kelamin, semuanya itu masuk ke dalam database. Sekarang kita akan coba di bagian pengeditan ya. Kita cari dulu BIP 01, kita klik OK. Kemudian kita misalkan Soekarno-Hatta 12. Nah, sekarang kita klik edit. Kita akan coba lihat lagi apakah sudah teredit dari Soekarno-Hatta menjadi Soekarno-Hatta 12. Oke, ini berhasil diedit tandanya. Oke, berarti ini sudah selesai. Kita akan coba masuk ke dalam uh, bagian si pembayaran dan juga penilaian. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam si datanya, si data pembayaran.
Registrasi ini berlaku jika ada orang, misalkan siswa ingin melakukan pembayaran, maka akan ditulis di sini semuanya akan masuk ke dalam tabel si data underscore pembayaran yang ada di database. Sebelumnya kita lihat dulu di sini data pembayarannya kosong. Kita akan coba inputkan sama seperti tadi pengkodingannya tidak ada yang berubah, hanya di bagian disesuaikan saja. Misalkan text field, maka text field bernilai get text. Kalau combo box, maka dia get selected item. Item. Apa yang diselect di itemnya tersebut akan menjadi string. Kemudian dari gDate from tadi, yaitu akan lakukan simple date format, itu dari import tadi, get date. Begitu juga dengan si ini. RBLK atau radio button tadi yang ada di bagian pengajar maupun registrasi siswa. Cuma bedanya ini harus disesuaikan dengan nama si database tadi. Nama si tabel, misalkan insert into data underscore pembayaran, maka di sini untuk form pembayaran. Begitu juga untuk form penilaian, kemudian registrasi pengajar, kemudian registrasi siswa, itu adalah data si siswa. Data siswa. Nah, jadi kita akan coba inputkan. Nah, ini adalah tampilannya. Nggak terlalu jauh berbeda, maka kita akan misalkan saya mau ID pendaftarannya itu misal Senin itu SN. Senin itu yang pertama, jadi 001. Nah, nama lengkapnya itu misalkan Andi Saputra. Misalkan dia MIPA, bulannya itu di bulan Januari. Tanggal pembayarannya itu 1 Januari harusnya ya. Januari. Misalkan di sini 2 Januari. Totalnya itu 300.000. Kemudian nama adminnya Aldo misal. Kita akan simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kita akan lihat dulu apakah di sini datanya berhasil memang disimpan atau belum. Nah, datanya memang sudah tersimpan. Kita akan coba pencarian menggunakan tombol cari tadi SN001. Maka data ditemukan. Ternyata salah, bukan 300, misalkan 200.000. Maka lakukan simpan, lakukan edit data. Nah, maka apakah datanya itu berhasil diedit? Kita akan cek. Nih, jadi 200.000. Jadi di sini ada si data si pembayaran. Nah, data pembayaran ini fungsi untuk melakukan input pembayaran, baik itu dari integer, kemudian varchar daripada si indeks-indeks yang ada di tabelnya si data underscore pembayaran yang ada di database. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian si data nilai. Baik, ini desain daripada si form penilaian yang telah saya desain. Ada ID siswa, kemudian nama siswa, ID pengajar, nama pengajar, kemudian bidang, nilai harian, nilai ujian, dan nilai akhir. Kenapa nilai akhirnya bernilai label? Saya mau si sistem itu akan melakukan uh, format penilaian tersendiri gitu, yang memang sudah di-set oleh si admin atau si developernya. Nah, di sini saya sama seperti tadi, kita menggunakan beberapa import dan juga set location, button edit sama seperti form-form yang lain. Kemudian saya ingin tambahkan yang tadi adalah prosedur hitung yang harus sistem hitung sendiri. Jadi ini ada float, nilainya float, itu bisa koma berarti nilai harian, nilai ujian, dan juga nilai akhir. Nah, di bagian sini itu nilai harian, nilai ujian, dan juga nilai akhir, label nilai akhir. Nah, di mana di sini nilai harian itu akan diambil datanya dari string itu mengambil datanya si integer, parse integer.
Kemudian begitu juga dengan nilai ujian. Kemudian saya ingin lakukan format ini. Formatnya mudah, nilai akhir sama dengan nilai harian ditambah nilai ujian dibagi 2. Nah, jadi akan lakukan string daripada si nilai akhir ini akan dijadikan string. Nilai dari si nilai akhir tadi, daripada si integer akan diambil string dan akan di set teks di label nilai akhir nanti. Jadi dia si user akan menginputkan si nilai harian, kemudian nilai ujian, kemudian ada juga si akan si sistem akan langsung mengoperasikan void hitung ini dan akan diset langsung menggunakan keyrelist gitu. Private void simpan sama seperti tadi, lakukan insert data ke data underscore nilai di mana value atau parameternya berjumlah 8. Sesuaikan parameternya yang ada di form dan juga yang ada di dalam database. Di sini data nilainya berjumlah strukturnya ada 8 parameter. Nah, di mana 8 parameter ini harus sesuai dengan yang ada di dalam form itu. Gitu juga dengan clear data, kemudian edit data sama seperti tadi, tampil siswa, dan juga di sini ada button simpan, button keluar, kemudian ini key release daripada si nilai-nilai tadi, nilai akhir, harian, dan juga ujian, kemudian mencari dan juga button edit. Sekarang kita langsung saja untuk nge-run file. Oke, ini adalah tampilannya. Jadi yang pertama kita akan masukkan si ID siswa, misalkan seperti tadi, nama saya BI 001, kemudian namanya Aldo, kemudian ID pengajar tadi BIP 01, nama pengajarnya tadi si Dinda. Nah, nilai hariannya itu adalah misalnya harian 90, nilai ujiannya 80. Jadi, sistem akan langsung mengonversi nilai tersebut menjadi 85 atau 82. Langsung 86, 87, langsung 88, 80, langsung 85. Gitu. Kita lakukan simpan. Oh, ternyata sudah ada. Maka tidak bisa melakukan itu, jadi kita akan coba MP NIPA 001 atas nama Andi. ID pengajarnya MPP 001 juga namanya Ayu misal. Sini bidang pilihannya adalah MIPA, nilai harganya adalah 90, nilai ujiannya adalah 85. Nilai akhirnya 87, kita lakukan proses penyimpanan, simpan data selesai. Nah, di mana kita browse, di sini ada dua tadi, ada BIP yang punya saya tadi, yang pertama, dan juga ada si Andi. Nah, di sini. Nah, jadi di sini ada total dua row data ya, dua data, di mana kita akan coba lakukan pencarian keduanya. Kita akan lakukan pencarian pertama BI 001 dulu. Kita lakukan pencarian, maka data berhasil di ini kita misalkan ini ternyata salah. Ini ternyata 95 gitu. Ternyata kita edit, berhasil diedit, apakah nilai akhirnya berubah menjadi 95? Nilai akhirnya berubah menjadi 98 sesuai dengan yang di sini ya. Di sini tadi 97,5 gitu. Sekarang kita akan cari lagi nih. Kita cari di bagian MP001. Di sini ternyata 88 seharusnya. Seharusnya 89 nanti ya. Diedit. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian database. Ini tadinya 88. Sekarang kita set jadi apakah 89. Jadi 89. Jadi semuanya sesuai dengan yang seperti tadi. Nah, begitu juga dengan data ya. Tadi sudah registrasi siswa, registrasi pengajar, kemudian pembayaran dan penilaian. Sekarang kita masuk ke dalam tabel si data. Data ini akan menampilkan seluruh isi tabel-tabel nanti. Oke, baik. Jadi ini saya sudah masuk ke dalam formnya si datanya siswa. Ini desain yang sudah saya desain sederhana, yaitu data siswa, kemudian judul learning center, sesuai dengan teksnya masing-masing. Di sini ada totalnya ada 5 button ya. Yang pertama ada edit, kemudian hapus, kemudian search, kemudian print, dan juga si kembali.
semuanya akan kita action performkan. Di sini kita masuk ke bagian source atau pengkodingan, di mana saya itu memerlukan ada beberapa import. Sini ada G-option, kemudian JDBC dari SQL, kemudian SQL exception, semuanya yang di sini saya butuhkan untuk pengkodingan. Sama seperti tadi, kita akan lakukan koneksi, lakukan open connection ke dalam si connection underscore database. Kemudian kita akan lakukan refresh data, langsung munculkan data gitu dari si tabel. Nah, di mana di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada hapus siswa, di mana kalau dalam bahasa SQL itu ada create, read, update, dan juga delete. Nah, di mana salah satunya adalah delete. Delete ini adalah eh, salah satu bahasa SQL di mana akan menghapus data tersebut, baik itu melalui indikator ataupun parameter. Nah, di mana saya gunakan delete ini berdasarkan parameternya ID siswa berdasarkan inputan dari G-option show input dialog nanti sesuai dengan import yang kita gunakan. Kemudian ada refresh data. Refresh data ini dia akan melakukan select data dari seluruh data siswa yang akan disusun atau diurutkan berdasarkan ID siswa ascending dari kecil ke besar. Di mana headernya ada ID siswa, kemudian nama lengkap, bidang, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan jenis kelamin. Di sini ada 7 row atau 7 parameter. Nah, parameter ini harus kita isi sesuai dengan yang ada di dalam database. Kemudian kita ada cari. Nah, apa bedanya antara form registrasi dan juga form data siswa di bagian cari? Kalau form registrasi di bagian cari, itu di bagian tampil data, itu dia akan melakukan select data from tabel yang ada, tabel yang dikoneksikan berdasarkan parameter tertentu, di mana ini akan di-set ke dalam text field ataupun combo box maupun si JDate-Chooser yang ada di dalam form. Sedangkan data siswa, ini carinya itu berdasarkan tiga indikator yang saya gunakan dalam pengkodingan ini. Yang pertama ada ID siswa, kemudian ada nama panjang daripada siswa dan juga bidang. Jadi kita bisa mencari berdasarkan ID siswa, kemudian berdasarkan nama panjang siswa, kemudian berdasarkan bidang-bidang daripada siswa. Misalkan di dalam 5 siswa itu tiganya adalah MIPA atau bahasa Inggris gitu. Jadi saat kita lakukan ketikan MIPA di dalam form ataupun text fieldnya si pencarian, maka akan disusun ascending itu di bagian bidangnya si MIPA saja. Ah, jadi akan ditampilkan sesuai dengan tabel-tabelnya. Kemudian di sini ada button keluar sama seperti tadi, button edit. Button edit ini akan masuk ke dalam si registrasi si siswa, begitu. Kemudian button hapus, kemudian dia akan lakukan penghapusan berdasarkan parameter ID. Kemudian akan lakukan G-option konfirmasi dialog. Dia akan lakukan konfirmasi dulu apakah memang mau dihapus atau tidak. Yakin mau dihapus, lakukan konfirmasi. Jika iya, maka hapus data berhasil dihapus. Kemudian button cari itu berdasarkan teks cari. Teks field cari itu yang di sini. Jadi jika user itu menginputkan nilai di sini, maka klik cari, maka akan dicari langsung berdasarkan inputan tadi. Kemudian di sini ada button print. Nah, button print ini dia akan lakukan print PDF gitu. Kita akan coba. Nah, jadi ini ada data siswa. Misalkan kita mau coba MIPA. Di sini ada CL001, MP001. Nah, di sini MIPA. Nah, misalkan kita mau cari yang CL001 tadi ya, gini. Atau MP001. Misalkan kita cari yang namanya Rika, ada. Itu. Kalau edit, maka dia akan masuk ke dalam si bagian pengeditan registrasi siswa tadi. Bisa kita lakukan pengeditan dari sini, kemudian si apa tadi MP002. Data ditemukan, misalkan merbabu. Di sini saya tuliskan jadi Kalidoni misalkan. Kita lakukan edit,
Data berhasil diedit, kemudian kembali. Maka di sini MP002 si Rika ya tadi, MP002. Nah, MP001 tadi yang saya edit itu jadi Kaledoni alamatnya. Itu. Jadi di sini kita bisa juga hapus. Misalkan saya mau hapus MP00002 tadi, Serika. Yakin mau hapus, yakin berhasil, refresh data lagi. Jadi tinggal dua data gitu. Jadi kita bisa juga lakukan print PDF misalkan. Di sini lakukan ngeprint, kita tunggu, kita sini misalkan print PDF. Simpan, ngeprint, lagi ngeprint. Kemudian kita akan tunggu di bagian sini kita akan coba lihat bagian print. Oke, datanya terprint. Dua data tadi yang terprint. Memang sudah ada yang ada di database. Begitu juga dengan si data pengajar, kemudian data pembayaran, dan juga data penilaian. Semuanya sama. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu saja, karena semua datanya sudah ada, baik itu data nilai, pembayaran, pengajar, itu semua sudah saya edit. Pengajar, itu kita akan coba run di bagian pengajar. Ini data pengajar, nih, PIP, kemudian MP. Nah, semua data ini itu sesuai dengan yang tadi sama. Akan melakukan edit juga bisa, lakukan hapus juga bisa, search juga bisa. Kemudian uh, nih bisa print juga, kemudian bisa kembali juga. Nah, di mana kita bisa juga di bagian data pembayaran. Nih, data pembayaran. Nih, totalnya. Jadi, kalau di bagian pembayaran itu cuma ada dua indikator dalam pencarian, yaitu ID pembayaran sama nama lengkap. Coba kita masuk ID pembayaran SN001. Ini. Kita bisa hapus juga, misalkan SN001-nya mau kita hapus. Yakin mau dihapus? Oke, yakin selesai. Edit, kita langsung diarahkan ke sini, ke pembayaran. Oke, klik oke, selesai. Oke, sekarang kita ke bagian data nilai. Data nilai ini sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada beberapa data nilai sama seperti tadi. Itu hanya di bagian ID siswa sama ID pengajar sebagai ID siswa sama nama siswa sebagai indikator dalam pencarian. Nah, ID-ID inilah bisa kita gunakan. Misalkan BI 001. Ada. Nama pengajarnya si Dinda, bahasa Inggris 195, nilai akhirnya 98. Kita juga bisa hapus BI 001-nya. Kemudian kita edit gitu ke form penilaian dan kita bisa kembali. Oke, jadi semuanya sudah selesai nih. Kita akan kembali ke dashboard. Kita butuh si navigator ya. Oke, sekarang kita ke bagian dashboard. Nih, dari sini tadi kita mau action perform kan, biar semuanya masuk dikoneksikan. Jadi di sini ada registrasi. Ini kan menunya itu yang pertama tadi registrasi siswa ya. Registrasi underscore siswa dot show.
Kemudian registrasi pengajar juga. Kemudian kita masuk ke pembayaran. Kemudian kita masuk lagi ke bagian penilaian. Oke, sekarang kita ke bagian data. Bagian si data siswa. New data underscore data siswa ya. Data siswa.show. Kemudian ada lagi di bagian pengajar. Pengajar new data underscore pengajar. Kemudian di sini data pembayaran. Kemudian lagi bagian data nilai. Data nilai ya. New data underscore nilai. Oke, jadi semuanya sudah selesai. Karena semuanya sudah selesai, kita akan coba run dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Jadi di dashboard ini kita ke desain dulu. Oke, jadi ini sudah selesai. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan lakukan uji coba secara keseluruhan daripada sistem informasi ini. Dari login, saya akan sign up terlebih dahulu dengan nama saya Aldo123. Sign up, kemudian masuk dengan username dan password tadi. Siswanya ada satu, pengajarnya ada satu, siswanya ada dua, pengajarnya ada dua, pembayarnya ada satu. Ini berasal dari si data-data yang ada di database. Jadi siswanya ada dua, pengajarnya ada dua, pembayarnya ada satu. Di sini di set nama saya Aldo. Kemudian coba kita kembali di sign. Nah, sekarang kita akan uji lagi, masuk lagi dengan nama saya, password 123 ya. Login, kemudian kita masuk ke bagian file. File itu registrasi siswa. Kita akan tambah namanya CL002-003. Namanya Anton, misalkan Anton. Kita akan buat fokus pada satu siswa ini namanya Anton. Itu Kalistung, kemudian laki-laki, tanggal lahirnya 2015 ya. 2015, kemudian 1 Juni 4 Juni 2015 dari Palembang, kemudian jalannya Jalan Adi Negara. Cel 003 Anton. Kita simpan. Sekarang kita cari CL003. Selesai, ditemukan Antonio. Kita jadikan. Edit. Data berhasil diedit. Kemudian kita kembali. Oke. Jadi, kemudian kita akan masuk lagi ke bagian si registrasi pengajar. Registrasi pengajar, ID pengajarnya ini. Kita coba masukkan ID pengajar, yaitu CLP03. Namanya
eh, Ari, Kalisto, S1, eh, PG Guru misalkan, PG Guru, laki-laki, kemudian satu, kemudian Palembang, dan Jalan Merbabu. Simpan, kemudian bisa kita cari ELP02 03 hari, hari keriting. Kita edit kembali, yes, oke. Begitu juga dengan data pembayaran, kemudian data penilaian, kemudian di sini ada data tadi, data siswa, kemudian data pengajar, kembali lagi, dan di sini kita ada data nilai, kembali lagi. Oke, di sini kita kembali. Oke, jadi itulah sistem informasi yang telah kita buat dan sudah saya tutorialkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, baik itu mahasiswa, kemudian siswa, ataupun dosen. Dan juga saya berterima kasih dengan Bapak Fernando M.Com selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Video ini untuk menyelesaikan tugas akhir pemrograman berorientasi objek sekaligus menambah wawasan saya mengenai pemrograman berorientasi objek, mengenai extend, kemudian inheritance, dan lain sebagainya. Oke, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan daripada sistem informasi ini karena saya juga masih belajar dan masih dalam eh, masa-masa pembelajaran di kampus, maka saya juga minta untuk komentar maupun pembelajaran-pembelajaran lebih lanjut jika memang saya ada kesalahan juga saya minta maaf. Saya juga berterima kasih kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Uh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.